Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femia Fairuz Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kelas ibu hamil. Pertama-tama, selamat datang di kelas ibu hamil untuk ibu-ibu. Lanjut, kita akan membahas pembahasan pertama. Apakah Anda sudah memiliki buku KIA? Nah, buku KIA itu seperti ini. Nah, jika sudah, mari kita membahas kelas ibu hamil. Pertemuan pertama. Pemeriksaan kehamilan itu bertujuan untuk agar ibu dan janin dalam keadaan sehat. Apa itu kelas ibu hamil? Jadi, kelas ibu hamil merupakan sarana belajar kelompok tentang kesehatan bagi ibu hamil gitu. Dalam bentuk tatap muka, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan si ibu itu sendiri dengan atau agar ibu mengetahui apa itu kehamilan, terus apa itu persalinan, terus bagaimana perawatan nifas, terus bagaimana cara ibu itu untuk melakukan perawatan pada bayi baru lahirnya gitu. Nah, kesehatan ibu dan janin terutama pada saat kehamilan itu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, antara lain faktor gizi ibu hamil, terus status imunisasi ibu tersebut. Terus, apakah ibu tersebut mempunyai penyakit menular atau penyakit yang tidak menular lainnya gitu. Selanjutnya, saya akan membahas apakah kehamilan itu. Nah, jadi kehamilan adalah masa di mana terdapat janin di dalam rahim, terutama seorang perempuan. Terus masa kehamilan didahului oleh terjadinya pembuahan yang bertemunya sel sperma laki-laki dengan sel telur perempuan yang dihasilkan oleh indung telur gitu. Setelah pembuahan terbentuknya kehidupan baru berupa janin yang tumbuh di dalam rahim gitu. Nah, kehamilan normal itu biasanya terjadi atau lamanya itu 280 hari atau biasa kita sebut 40 hari. Nah, dihitung dari pada saat ibu-ibu sekalian ini mengalami haid pertama. Nah, dihitungnya dari situ. Terus ibu-ibu sekalian di sini itu mengalami 3 fase pada saat kehamilan. Yang pertama itu ada trimester 1. Nah, trimester 1 itu dimulai dari pada saat kehamilan hingga 12 minggu. Nah, kalau trimester 2 dimulai dari 12 minggu sampai 24 minggu dan yang terakhir adalah trimester 3 yaitu dimulai dari 24 minggu sampai terakhir 36 minggu. Selanjutnya, apa saja tanda kehamilan? Nah, pertama itu yang umum terjadi tanda-tanda kehamilan itu adanya keterlambatan haid paling sedikit 1-2 minggu, walaupun terkadang masih ada bercak-bercak darah. Terus bila dilakukan ibu sekalian itu melakukan tes pack gitu, maka hasilnya itu akan garis 2 atau positif. Nah, tapi kalau misalkan ibu sekalian sini kurang percaya tentang tes dan hal-hal yang diduga-duga, maka ibu sekalian sini bisa untuk melakukan konsultasi kepada tenaga kesehatan maupun dokter ataupun di bidan. Selanjutnya di sini saya akan membahas apa saja keluhan yang Anda rasakan atau ibu sekalian rasakan dan bagaimana cara mengatasinya. Memang maksudnya tidak semua kehamilan itu memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda yang sama, pasti ada yang berbeda. Mungkin ini salah satunya. Pertama itu ada kehamilan muda. Nah, kehamilan muda itu biasa dialami itu seperti kayak mual, muntah, terus keadaan ingin lebih. Biasanya tuh keadaan mual muntah itu terjadi pada saat
pagi hari atau biasa kita sebut morning sickness. Walaupun keadaan yang dirasakan ini seperti mual muntah itu terjadi 50% ibu hamil dapat muncul kapan saja. Nah, itu tuh faktornya tuh karena mungkin si ibu hamil itu tidak suka bau-bau yang terlalu nyengat, kayak misalkan makan makanan kayak buah durian gitu, makan makanan yang menyengat. Itu yang memicu terjadinya mual dan muntah. Selanjutnya di sini keluhan saat hamil tua. Nah, kalau misalkan hamil tua pasti banyak sekali keluhan-keluhan lainnya gitu. Antara lain, ini pertama ada keputihan, nyeri pinggang, kram kaki, pembengkakan di kaki, dan wasir atau ambeien. Selanjutnya. Nah, di sini bagaimana cara mengatasi keputihan? Jadi, selama kehamilan, keputihan akan bertambah dan tidak berwarna jika ada rasa gatal dan tercium bau yang kurang sedap, maka ibu tidak perlu cemas kalau misalkan keputihan itu tidak memiliki bau gitu. Maka cara satu-satunya itu adalah si ibu harus menjaga kebersihan, terutama sering mengganti pakaian dalam agar area intim ibu itu tidak lembab. Itu faktornya tuh karena mungkin si ibu hamil itu tidak suka bau-bau yang terlalu nyengat, kayak misalkan makan makanan kayak buah durian gitu, makan makanan yang menyengat. Itu yang memicu terjadinya mual dan muntah. Selanjutnya di sini keluhan saat hamil tua. Nah, kalau misalkan hamil tua pasti banyak sekali keluhan-keluhan lainnya gitu. Antara lain, ini pertama ada keputihan, nyeri pinggang, kram kaki, pembengkakan di kaki, dan wasir atau ambeien. Selanjutnya. Nah, di sini bagaimana cara mengatasi keputihan? Jadi, selama kehamilan, keputihan akan bertambah dan tidak berwarna jika ada rasa gatal dan tercium bau yang kurang sedap, maka ibu tidak perlu cemas kalau misalkan keputihan itu tidak memiliki bau gitu. Maka cara satu-satunya itu adalah si ibu harus menjaga kebersihan, terutama sering mengganti pakaian dalam agar area intim ibu itu tidak lembab gitu. Terus yang kedua, setelah bangun pagi, coba ibu sekalian di sini bisa mengangkat kaki selama beberapa saat. Itu bisa pula mengganjal kaki dengan bantal agar kaki itu lebih tinggi daripada badan, terus agar si cairan yang ada di bagian kaki bisa mengalir ke dalam tubuh, ke bagian tubuh lainnya gitu. Selanjutnya, di sini ada wasir atau ambeien. Nah, penyebabnya itu pembengkakan dan peradangan yang terjadi pada pembuluh darah balik atau vena di daerah sekitar dubur atau anus. Nah, hal ini terjadi karena adanya sembelit. Nah, sehingga terpaksa mengejan setiap buang air besar gitu. Itu yang mengakibatkan si ambeien atau wasir karena adanya sembelit. Nah, di sini saya ada tips untuk mengatasinya. Yang pertama itu, ibu sekalian itu bisa memperbanyak konsumsi makanan berserat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kedua, ibu sekalian di sini bisa minumlah cairan yang cukup gitu, paling dikit gitu 2 liter per hari. Terus selanjutnya ibu-ibu sekalian di sini bisa untuk menghindari mengejan saat buang air besar. Nah, selanjutnya di sini materi selanjutnya di sini ada apa saja perubahan fisik pada ibu hamil. Nah, memang sih perubahan fisik pada ibu hamil itu tidak sama gitu. Tidak semua ibu hamil itu perubahannya sama gitu, ada yang berbeda-beda, cuman pada umumnya itu perubahan pada fisik ibu hamil itu yang pertama ada perubahan payudara, yang kedua ada meningkatkan berat badan. Kenapa perubahan payudara? Karena kadang-kadang payudara terasa membengkak karena kelenjar air susu itu membesar dan menyimpan lemak sebagai persiapan menyusui gitu. Jadi adanya persiapan menyusui gitu sebelum si ibu-ibu itu melahirkan dan mempunyai anak gitu. Yang kedua adalah adanya peningkatan berat badan. Nah, itu
karena ada pembesaran rahim dan berubah dari tubuh ibu gitu. Nah, pada umumnya itu ibu sekalian itu pada trimester pertama itu berat badan itu bertambah 1,5 sampai 2 kilo. Trimester kedua ibu sekalian itu akan menambah berat 4 kilo sampai 6 kilo. Yang trimester 3 ibu sekalian itu bisa mengalami peningkatan berat badan itu 6 kilo sampai 8 kilo. Nah, total pada saat ibu trimester akhir atau trimester 3, total dari normal penaikan berat badan itu bisa 11,5 sampai 16 kilo gitu. Itu yang normal ya ibu-ibu. Tanggal persalinan kepada bidan gitu, atau perkiraan persalinan gitu ke tenaga kesehatan boleh. Nanti tapi kalau misalnya pada saat pemeriksaan kehamilan pasti nanti dihitung kok HPAT-nya atau tafsiran persalinannya. Yang kedua, putuskan tempat dan penolong persalinan. Nah, ini bertujuan agar ibu tetap nyaman gitu, agar ibu-ibu sekalian di sini dan keluarga percaya gitu. Yang ketiga, siapkan dana cadangan untuk keperluan persalinan. Nah, kita harus menyiapkan cadangan dana karena kan kita nggak tahu persalinan normal atau persalinan ada kendala dan sebagainya gitu. Yang keempat, siapkan calon pendonor darah. Nah, pada saat kita kan nggak tahu pada saat proses kehamilan itu kita mengalami apa dan bagaimana. Nah, maka dari itu kita harus melakukan persiapan calon pendonor darah. Terus yang terakhir, siapkan perlengkapan ibu dan bayi. Siapkan baju-baju ibu dan baju-baju bayi dalam satu tas. Nanti pada saat ibu sudah mengalami proses persalinan, suaminya tinggal bawa gitu, nggak perlu persiapan lagi. Selanjutnya, apakah Anda dan suami takut untuk melakukan hubungan suami istri pada saat kehamilan? Di sini ada penjelasannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, hubungan suami istri diperbolehkan selama hamil. Yang kedua, kehamilan bukan menghalang aktivitas seksual. Namun, hubungan suami istri boleh dilakukan selama kehamilan dalam keadaan yang sehat, ibu dalam keadaan sehat gitu. Terus yang ketiga, tidak ada batasan waktu kapan saat untuk berhubungan suami istri selama hamil karena tidak memiliki resiko. Tetapi kalau misalkan ibu dalam keadaan tidak sehat atau tidak enak badan dan sebagainya, boleh minta pengertian kepada suaminya agar ditunda terlebih dahulu, tunggu ibu sehat gitu. Terus di sini tuh ada manfaat pada saat hubungan seksual. Nah, ibu jadi tidak merasa takut atas kekhawatiran pada saat kehamilan gitu. Terus proses kehamilan pada saat berhubungan seksual itu juga bisa mempersiapkan otot-otot panggul untuk menghadapi proses persalinan kelak. Jadi sebenarnya tuh berhubungan seksual itu tidak dilarang dan tidak memiliki resiko selagi ibu dalam keadaan sehat. Sekian dari penjelasan kelas ibu hamil yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan nyeri pinggang. Nah, nyeri pinggang itu disebabkan kehamilan juga mempengaruhi keseimbangan tubuh karena cenderung berat di bagian depan. Untuk menyeimbangkan berat tubuh, maka ibu akan berusaha untuk berdiri dengan condong ke belakang. Oleh karena itulah ibu akan merasakan nyeri di bagian pinggang gitu. Nah, di sini saya ada solusi atau cara mengatasinya. Yang pertama itu ibu-ibu sekalian itu bisa berolahraga atau senam ibu hamil. Nah, kalau misalkan emang tidak memungkinkan untuk senam ibu hamil, ibu sekalian di sini bisa untuk berjalan kaki sekitar 1 jam setiap hari gitu, jalan-jalan kaki, kelilingin komplek, ke depan rumah dan sebagainya. Terus yang kedua, ibu-ibu sekalian di sini juga cara mengatasinya, ketika berdiri usahakan tubuh dalam posisi normal, yaitu tegak lurus dengan bahu ditarik ke belakang. Nah, bisa juga jagalah sikap tubuh saat duduk dengan punggung selalu lurus dan tidak dibungkukkan. Terus yang selanjutnya, tips yang selanjutnya itu hindari duduk terlalu lama karena punggung akan merasa lelah. Terus kalau misalkan ibu-ibu sekalian ini pengen duduk, coba ganjal pakai bantal atau
benda-benda yang empuk gitu supaya nggak sakit pada bagian punggungnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pembengkakan kaki. Nah, pasti ibu sekalian sini ada dong yang mengalami hal sama seperti ini. Nah, ini tuh karena pembengkakan kaki itu menimbul cairan akibat kadar garam terlalu tinggi di tubuh. Garam yang bersifat menahan air. Biasanya pembengkakan muncul di trimester 3 kehamilan. Nah, ini tuh gara-gara ibu-ibu sekalian itu yang terlalu suka mengkonsumsi makanan-makanan yang garam yang berlebihan gitu. Nah, di sini ada tips dan cara mengatasinya. Yang pertama itu coba ibu sekalian itu mengurangi makanan yang banyak mengandung garam, misalnya telur asin, terus ikan asin. Pokoknya makanan-makanan yang berbanyak garam gitu. Kurangin dulu, tahan dulu. Terus yang kedua, setelah bangun pagi, coba ibu sekalian di sini bisa mengangkat kaki selama beberapa saat. Itu bisa pula mengganjal kaki dengan bantal agar kaki itu lebih tinggi daripada badan, terus agar si cairan yang ada di bagian kaki bisa mengalir ke dalam tubuh, ke bagian tubuh lainnya gitu. Selanjutnya, ini tuh karena ibu-ibu hamil sekalian itu mengalami perubahan pigmen seperti di kedua tulang pipi, tulang hidung, terus sekitar puting susu, terus areola dan mamanya gitu. Terus selanjutnya di tulang kemaluan sampai pusar, yang ini contohnya. Kalian yang di muka. Tapi ibu sekalian di sini tidak perlu khawatir karena ini tuh hal yang wajar. Nanti kalau misalkan ibu-ibu sekalian sini sudah melahirkan, perubahan kulit tersebut itu akan lama-lama menghilang gitu. Selanjutnya di sini apa saja perubahan emosi pada saat hamil. Nah, di sini saya akan menjelaskan perubahan-perubahan moody gitu pada ibu hamil. Tapi bukan berarti ibu-ibu sekalian itu jadi terbawa perasaan dan bisa mengalami hal tersebut. Ini saya jelaskan karena emang ini umumnya perubahan ibu hamil, yaitu pertama ibu hamil menjadi lebih sensitif, terus ibu hamil menjadi lebih sering sedih, takut dan khawatir gitu. Tapi perubahan ini tuh maksudnya tidak semua ibu hamil itu mengalami ini, tetapi kalau misalkan ibu-ibu sekalian itu merasakan hal tersebut, coba minta dukung dan minta support kepada keluarga, terutama kepada suami gitu. Atau melakukan aktivitas yang memang ibu senangi gitu sebelum hamil gitu, agar ibu sekalian sini moodnya atau suasana hatinya itu dalam suasana happy. Selanjutnya, berapa kali ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan? Nah, di sini saya akan menjabarkan. Pertama itu usia kandungan 0 sampai 3 bulan 1 kali. Terus di usia kandungan 4 sampai 6 bulan, 7 sampai 8 bulan dan 8 bulan sampai 9 bulan gitu. Selanjutnya, apa saja pelayanan kesehatan pada ibu hamil? Yang pertama itu nanti pada saat ibu-ibu sekalian sini melakukan pemeriksaan. Nah, yang dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan lainnya pertama itu melakukan diukur tinggi badannya berapa gitu. Terus ditimbang berat badannya, diukur lingkar lengan atasnya gitu untuk mengetahui status gizi. Terus selanjutnya diukur tekanan darah, apakah ibu mengalami penurunan tekanan darah atau kenaikan tekanan darah. Nah, terus diukur tinggi fulus uteri. Nah, diukur perutnya gitu, diukur usia janinnya gitu. Terus pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan labnya itu seperti HB atau hemoglobin, terus uri pada saat ibu-ibu sekalian ini mengalami haid pertama. Nah, dihitungnya dari situ. Terus ibu-ibu sekalian di sini tuh mengalami 3 fase pada saat kehamilan. Yang pertama itu ada trimester 1. Nah, trimester 1 itu dimulai dari pada saat kehamilan hingga 12 minggu. Nah, kalau trimester 2 dimulai dari 12 minggu sampai 24 minggu, dan yang terakhir adalah trimester 3 yaitu dimulai dari 24 minggu sampai terakhir 36 minggu. Selanjutnya
apa saja tanda kehamilan. Nah, pertama itu yang umum terjadi tanda-tanda kehamilan itu adanya keterlambatan haid paling sedikit 1-2 minggu, walaupun terkadang masih ada bercak-bercak darah. Terus bila dilakukan, ibu sekalian itu melakukan tes pack gitu, maka hasilnya itu akan garis 2 atau positif. Nah, tapi kalau misalkan ibu sekalian sini kurang percaya tentang tes dan hal-hal yang diduga-duga, maka ibu sekalian sini bisa untuk melakukan konsultasi kepada tenaga kesehatan maupun dokter ataupun di bidan. Selanjutnya di sini saya akan membahas apa saja keluhan yang Anda rasakan atau ibu sekalian rasakan dan bagaimana cara mengatasinya. Memang maksudnya tidak semua kehamilan itu memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda yang sama, pasti ada yang berbeda. Mungkin ini salah satunya. Pertama itu ada kehamilan muda. Nah, kehamilan muda itu biasa dialami itu seperti kayak mual, muntah, terus keadaan ingin lebih. Biasanya tuh keadaan mual muntah itu terjadi pada saat pagi hari atau biasa kita sebut morning sickness. Walaupun keadaan yang dirasakan ini seperti mual muntah itu terjadi 50% ibu hamil dapat muncul kapan saja. Nah, itu tuh faktornya tuh karena mungkin si ibu hamil itu tidak suka bau-bau yang terlalu nyengat, kayak misalkan makan makanan kayak buah durian gitu, makan makanan yang menyengat. Itu yang memicu terjadinya mual dan muntah. Selanjutnya di sini keluhan saat hamil tua. Nah, kalau misalkan hamil tua pasti banyak sekali keluhan-keluhan lainnya gitu. Antara lain, ini pertama ada keputihan, nyeri pinggang, kram kaki. Coba minta tolong suaminya atau ibu sendiri untuk meraba-meraba perut ibu gitu agar janin bisa merasakan gitu. Terus simulasi suara pada janin, boleh ibu kayak nyetel lagu atau ibu berbicara atau ibu bernyanyi. Ibu juga bisa mengaji gitu agar si janin tuh merasakan kehadiran ibu atau suami gitu. Terus yang kelima, periksa kehamilan secara teratur ke bidan dan dokter gitu agar ibu sekalian situ selalu mengetahui perkembangan kondisi ibu terutama pada janinnya gitu. Yang terakhir, jagalah kebersihan diri yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau misalkan ibu sekalian sering mengalami keputihan, coba sering-sering untuk membersihkan area intim gitu, sering-sering mengganti pakaian gitu kalau misalkan ibu sekalian mengalami gerah gitu. Nah, ibu apa saja yang harus Anda hindarkan saat hamil? Nah, ini yang pertama, tidak boleh kerja berat. Yang kedua, tidak boleh merokok atau terpapar rokok. Yang ketiga, tidak boleh meminum soda, minum alkohol atau jamu-jamuan gitu. Yang keempat, hindari tidur terlentang pada saat hamil tua. Dan yang kelima, tidak meminum obat tanpa resep dokter. Ini yang memang harus ibu-ibu sekalian sini menjaganya atau menghindarinya gitu, supaya tidak ada masalah yang terjadi yang tidak diinginkan oleh ibu-ibu sekalian di sini. Selanjutnya, hal apa yang Anda takuti ketika sedang hamil? Nah, biasanya ibu-ibu sekalian sini ibu-ibu sekalian sini banyak sekali yang sengaja mengurangi makanan supaya bayi tidak besar. Nah, padahal ini tuh tidak benar. Malahan justru lebih bagus ibu sekalian sini rajin makan supaya kebutuhan janin dan kebutuhan ibu itu terpenuhi gitu. Terus selanjutnya, kalau misalkan ibu sekalian sini kurang percaya diri dengan hal yang dilakukan, boleh konsultasi kepada tenaga kesehatan, terutama dokter kandungan maupun bidan gitu. Selanjutnya, di sini ibu, hal apa saja yang harus dipersiapkan menjelang persalinan? Nah, yang pertama, ibu sekalian sini bisa menyiapkan tanyakan tanggal persalinan kepada bidan gitu, atau perkiraan